Selamat pagi, Bapak Ibu. Bisa dengar suara saya? Halo? Bisa bisa, Pak? Bisa, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Izin saya mulai aja ke pertemuan kita pagi ini. Bapak Ibu semua, kalau kita pembelajarannya online, kamera silakan diaktifkan semua ya, Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian sambil kita eee, kenalan gitu ya. Izinkan saya untuk memandu. Saya diberi tugas oleh program magister untuk mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Eee, Mata kuliah ini Bapak Ibu, lebih banyak kegiatannya nanti bukan lecturing. Lecturing itu saya yang ngasih materi, tapi lebih banyak Bapak Ibu nanti adalah, eee, lokakarya ya, workshop, Pak. Macam lokakarya atau workshop gitulah. Jadi Bapak Ibu nanti banyak yang aktif, eee melakukan pekerjaan. Nah, kelas metodologi penelitian ini izinkan, nama saya Happy, mungkin ada di dalam layar saya gitu ya, Happy Every Arianto, biasa sih dipanggil Happy gitu. Ya, salam kenal semualah Bapak Ibu. Mungkin ini kali pertama kita, bertemu. Ya, Bapak Ibu, pertemuan ini mungkin disampaikan Bu Dian atau dari admin MM itu hari ini kita ada 2 sesi, tapi kemarin saya sampaikan 2 hari yang lalu kalau nggak salah atau kalau nggak kemarin, saya sampaikan bahwa saya perlu pertemuan ini tadinya itu, mau offline, kemudian saya pikirkan sebaiknya online dulu. Nanti baru pertemuan sesi ke-3 dan 4 baru kita, offline gitu, kira-kira 2 minggu lagi gitu ya. Tanggalnya saya nggak ingat tanggal berapa. Nah, hari ini harusnya 2 sesi, tapi untuk agar lebih efisien dan lebih efektif, maaf, efektif, saya perlu membagi 2 sesi itu ke dalam, 1 sesi gitu ya, nggak 2 sesi dalam 1 hari gitu. Nah, tetap masih perlu, online karena di pertemuan, sesi 1 ini dan sesi 2 nanti gitu ya, terutama sesi 1 ini saya ingin menggali dulu kira-kira topik dari, tesis Bapak Ibu itu seperti apa gitu ya, rencananya gitu ya. Kalau belum kebayang nanti yang saya mungkin bisa berikan semacam, insight gitu ya. Kira-kira topik ini loh gitu, minimal bidangnya dan seterusnya. Nah, jadi kita sharing aja Bapak Ibu, pagi ini. Eee eee, Mata kuliah metodologi penelitian ini Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu pahami luarannya, ya, luarannya dulu, saya bicara luarannya dulu. Kelas metodologi penelitian ini luarannya itu adalah Bapak Ibu, eee, harus menghasilkan proposal tesis Bapak Ibu, gitu ya. Jadi proposal tesis itu sudah dihasilkan di semester ini. Proposal tesis itu pokoknya ya tesis bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Nanti karena kita lebih banyak kepada, eee, menggunakan data primer kita bisa menggunakan data primer atau sekunder gitu ya. Nah, jadi apa itu data primer, sekunder, kita nggak usah bahas hari ini, nanti saya sampaikan di beberapa pertemuan ke depan. Nah, intinya Bapak Ibu, eee dalam 1 semester ini saya diberikan tugas untuk memandu Bapak Ibu agar mampu menghasilkan, tesis gitu ya, proposal tesis atau draft tesis boleh disebut draft tesis, boleh juga proposal tesis gitu ya. Jadi yang isinya kira-kira bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Dan instrumen penelitian kalau itu menggunakan data primer, kira-kira seperti itu. Nah, itu luarannya, jadi itu sudah dipatok harus seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nggak jadi bab 1, 2, 3-nya ya nggak lulus gitu ya, kira-kira begitu. Kalau jadi, ya lulus gitu ya, cuman masalah nilai aja kan, nilai ABC itu kan urusan lain, nilai ABC itu urusan seberapa seberapa serius Bapak Ibu mengerjakan tesisnya. Nah, jadi mungkin ketika, ketika, orientasi beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan bahwa,
masa studi Bapak Ibu itu adalah 1,5 tahun, 18 bulan, gitu kan ya, atau 4 semester maksimum. Bapak Ibu, namun demikian Bapak Ibu juga bisa dapat menyelesaikan dalam waktu 3 semester, itu bisa. Ya, kenapa? Karena biasanya, penyakit utama dimanapun kita kuliah gitu ya, mau S1, mau S2, S3, mau di Indonesia, mau di luar Indonesia pun, penyakitnya satu, kuliahnya rajin, tapi begitu sudah mengerjakan tugas akhir, suka hilang-hilang gitu kan ya. Nah, itu penyakit jamak itu hampir di seluruh Indonesia lah, kira-kira begitu ya. Di negara lain juga sama lah gitu. Kalau sudah tesis, skripsi, kalau S3 disertasi, itu penyakitnya sudah lain itu. Mengapa demikian? Karena ketika tesis, disertasi itu adalah lebih banyak kepada tugas mandiri, lebih banyak pada komitmen diri gitu ya. Ya, namun demikian, kami punya beberapa strategi gitu ya Bapak Ibu, untuk memastikan Bapak Ibu itu dapat lulus maksimum 4 semester, kalau bisa 3 semester. Nah, gitu kira-kira. Kecuali Bapak Ibu, "Saya pengen Pak berlama-lama kuliah," ya silakan gitu ya, tapi saya sih tidak merekomendasikan begitu. Ya. Kan kuliah itu sebetulnya kan penderitaan ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi, ya nggak tahu mungkin ada yang penderitaan, ada bilang, "Wah saya kan hiburan Pak ke sekolah itu, kuliah itu Pak," gitu kan ya, "daripada saya kerja di kantor kan saya sumpek," gitu kan. Ya saya kuliah untuk dapat hiburan, ya itu lain ceritanya, silakan saja. Tapi Bapak Ibu, kita tidak perlu kuliah itu melebihi waktu yang ditentukan, karena nggak ada bedanya Bapak Ibu, gitu ya. Bapak Ibu kuliah lulus 1,5 tahun, 2,5 tahun, ya nggak ada bedanya gitu ya, nggak ada bedanya. Jadi mengapa harus menyiksa diri itu, kira-kira begitu. Nah itu yang perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, mata kuliah ya tadi saya lanjutkan tadi bahwa kita punya strategi gitu ya, punya kiat-kiat bahwa, bagaimana supaya Bapak Ibu itu bisa lulus tepat waktu. Salah satunya adalah hambatan utama adalah di tesis. Makanya tesis itu tidak kita pikirkan di semester 3, tapi sudah kita awali dari semester 1 gitu ya. Pagi inilah itu, starting point-nya Bapak Ibu mengerjakan tesis gitu ya. Nah, tesis itu seperti saya sampaikan, saya tidak akan banyak memberikan lecturing gitu ya. Apa itu penelitian, apa itu, kuantitatif, apa itu kualitatif. Nah itu menurut saya Bapak Ibu zaman sekarang sudah tidak musim seperti itu. Bapak Ibu tinggal lihat aja di Google, Bapak Ibu ketik aja di situ, apa itu penelitian kualitatif, apa itu penelitian kuantitatif, sudah selesai lah itu urusan. Jadi saya tidak perlu membacakan satu-satu. Yang perlu saya lakukan di dalam kelas ini Bapak Ibu adalah mendampingi Bapak Ibu di dalam menyusun tesis tersebut. Ya, mulai dari menentukan topik, dari menentukan judulnya, nanti sampai dengan, menyusun, metode penelitiannya atau bab 3-nya, bab 2 juga termasuk. Kira-kira seperti itu peta jalan kita selama 1 semester ini. Kalau nggak salah berakhir di Desember tanggal 13 atau 17 ya, kemarin saya lihat jadwalnya begitu. Jadi tesis itu sudah dikerjakan dari semester 1. Nah, jadi biasanya sebelum akhir semester 1, pokoknya setelah UTS gitu, Bapak Ibu sudah kita bagikan dosen pembimbing. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa memfinalkan, tesis Bapak Ibu itu dengan dosen pembimbing begitu. Saya hanya memberikan guideline secara, general gitu, secara umum begitu. Nah, jadi sekali lagi tujuan kita adalah di sini adalah bagaimana kita secara bersama-sama Bapak Ibu kita, menentukan mulai hari ini kita tentukan, kalau hari ini sih saya cuma sharing aja, Bapak Ibu yang sharing sih sebetulnya kira-kira interest risetnya itu, di bidang apa di bidang apa gitu ya, sehingga nanti, eee, saya coba bantu untuk, eee, mempertajam, topik tersebut gitu ya, sehingga di pertemuan berikutnya paling enggak saya sudah ketemu kira-kira Bapak, Pak Herman itu nanti topiknya begini, Bu Mega itu begini, Pak Andi itu begini, dan seterusnya gitu ya. Eee jadi, di 2 sesi pertama ini lebih banyak kita bicara topik.
Nah, di sesi 3 dan 4 saya perlu ketemu Bapak Ibu secara offline, karena Bapak Ibu harus saya training, bagaimana menelusuri referensi agar topik itu bisa dijadikan, materi untuk tesis Bapak Ibu. Topik itu kan hanya sepenggal sepenggal kalimat gitu ya, atau 2 penggal kalimat gitu ya, tapi kan untuk dijadikan sebuah tesis atau tugas akhir itu kan perlu banyak reference gitu ya. Nah, atau materi lah. Nah, reference, materi itu semuanya nanti ada di dalam internet Bapak Ibu. Ada di Google, ada di Google. Jadi Bapak Ibu nggak perlu beli buku dan lain-lain gitu kan. Karena zaman sekarang buku juga banyak dicari di Google gitu secara free. Saya juga punya buku metodologi penelitian, kalau Bapak Ibu nanti, memerlukan, saya punya soft copy-nya, PDF-nya nanti saya share di, dalam satu folder ya, share folder gitu, nanti Bapak Ibu silakan, mengaksesnya, itu kira-kira begitu. Jadi jangan risau dengan masalah buku pakai buku apapun ya boleh, silakan saja, nggak ada masalah gitu kan ya. Kira-kira sampai di sini dulu Bapak Ibu ada pertanyaan nggak ya? Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hari ini kita coba diskusi supaya saya tahu bisa menggali kira-kira Bapak Ibu interest, risetnya itu di area mana gitu ya. Tapi juga jangan bingung juga, "Pak, saya itu juga jujur aja masih nge-blank Pak," gitu ya. Boro-boro memikirkan, minat penelitian saya ada di mana gitu ya. Saya hari ini aja juga baru bangun Pak, gitu kira-kira. Ya nggak apa-apa juga, yang penting kan kita kan ngobrol-ngobrol aja gitu kan ya. Tapi jangan sampai hari ini tidak menghasilkan sesuatu, ya gitu. Oke, sorry sebentar ya sebelum saya ini, jadi di pertemuan 3, 4 itu harusnya sih minggu depan, minggu depannya lagi, berarti 2 minggu lagi itu kita bertemu offline. Bapak Ibu harus ke kampus dan membawa laptop, dan pastikan laptop Bapak Ibu itu dapat mengakses internet yang ada di UIB. Ya, kalau belum bisa, Bapak Ibu mesti datang lebih awal atau sehari sebelumnya datang lebih awal untuk, minta tolong aja ke adminnya kita, kalau emang kesulitan akses gitu ya, minta tolong ke admin kita untuk, nanti dipanggilkan, orang IT bagaimana bisa mengakses internet di kita gitu, kira-kira begitu. Karena di pertemuan di 2 minggu yang akan datang, kita akan, saya akan pandu Bapak Ibu bagaimana mencari reference di internet gitu ya, supaya Bapak Ibu bisa gunakan untuk, menyusun, tesis Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Dan pertemuan-pertemuan berikutnya itu adalah sekali lagi step by step, bagaimana dari reference kemudian dari mulai mencari reference, membaca reference, apa itu ya, men-summary, merangkum reference sampai dia bisa kita jadikan sebuah, tulisan di dalam bab 2, bab 1 gitu, sehingga Bapak Ibu bisa menyusun bab 1, bab 2, bab 3 itu semuanya adalah semacam tutorial yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu harus mengikuti walkthrough yang saya, berikan, nantinya begitu kira-kira. Baik, silakan Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan dulu silakan. Boleh, kalau ada yang masih belum jelas, kira-kira apa tujuan kita gitu ya. Kalau kita hidup tanpa tujuan itu kan nanti nggak jelas gitu kan ya. Sebentar ke Nagoya, sebentar ke Tiban, sebentar ke Batu Aji, itu kan repot kita gitu kan ya. Jadi kita udah tentukan, satu titik tertentu yang harus kita capai gitu. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, baik. Eee, baik, jadi, sebentar. Oke, boleh saya tahu Bapak Ibu di sini yang dulunya background-nya bukan manajemen, boleh ini nggak ya? Boleh angkat tangan nggak ya? Di sini ada raise hand nggak ya? Oh ada kok. Boleh klik tombol raise hand itu kah? Pak Muhammad. Pak Muhammad siapa itu ya? Pak Muhammad Ilham, betul nggak ya? Eh, Bu Dewi, Bu Mega. Oh banyak juga ya, Pak Andi. Oke, boleh saya tanya dulu ya. Pak Muhammad Rivaldi itu dulu background-nya apa ya Bapak? SI, Pak. Oh SI. Oke, baik. Sebentar, kalau Bu Dewi? Saya medis, Pak. Medis? Ya, Pak. Oh, ke dokter kah? Kesehatan kah Iya, atau apa? Pak. Heeh. Ya, Pak. Dokter? Dokter kesehatan kerja. Oh, baik baik.
Kalau tadi Bu Dewi, Bu Mega? Bu Mega itu, halo? Accounting, Pak. Apa? Accounting. Accounting. Accounting kan? Oh iya ya, sorry. Accounting kan masih satu perguruan lah ya dengan manajemennya. Salah, pertanyaan saya. Yang bukan backgroundnya ekonomi gitu. Sorry. Ya, baik. Bu Dewi tadi sudah. Bu Veronica? Bu Oh, sorry, Veronica? Halo? accounting juga. Apa Ibu? Halo? Accounting juga, sorry. Oh, accounting. Ya, itu satu perguruan lah dengan manajemen lah kira-kira gitu ya. Sebentar. Tadi sebentar. Oh, Bu Maidan Setiawati. Pendidikan, Pak. Oh, pendidikan. Baik. Udah ya, berarti oke lah, kira-kira sebetulnya yang agak nyeleneh kan yang di kesehatan, sistem informasi, dan pendidikan, Pendidikan. gitu ya. Ya, kira-kira gitu. Oke, baik. Jadi nanti saya berikan sedikit gambaran Bapak Ibu terkait kira-kira kalau di bidang manajemen itu yang mungkin ada kaitannya dengan pendidikan, mungkin dengan IT dan lain-lain itu. Kalau accounting mah itu satu perguruan lah dengan manajemen itu harusnya tidak terlalu menjadi masalah. Biasanya kalau accounting itu akuntansi keuangan ya biasanya dijadikan topik untuk risetnya gitu ya atau manajemen keuangan begitu kira-kira. Ya, governance dan lain-lain. Oke. Kalau yang lain berarti sisanya manajemen ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya ini dulu yang berat dulu gitu ya. Bu Dewi itu di kesehatan, Bu Dewi itu di rumah sakit gitu. Saya di klinik medical CA, Pak. Oh, klinik medical check up. Oke. Kalau coba Bu nanti saya browse dulu ya, saya cari dulu. Biasanya yang gini, research interest atau research topik yang areanya bersinggungan dengan klinik medical check up kayak pokok urusannya dengan kesehatan dan manajemen itu bisa ke arah satu fokus di arah marketingnya atau di arah SDM-nya Ibu Bu Dewi. Itu ya. Kalau SDM-nya itu ya banyak topiknya. Sehingga yang menjadi fokus itu nanti adalah yang menjadi objek itu adalah ya mungkin para pekerja di klinik kesehatan gitu ya. Mau klinik kesehatan boleh, mau klinik kecantikan boleh. Nah itu kalau yang topik interestnya itu manajemen tapi arahnya ke kesehatan gitu kira-kira Bu Dewi. Nah kalau di marketing itu juga banyak Bu Dewi terkait dengan bagaimana aplikasi dari si marketing itu di dalam kesehatan gitu ya. Bisa kesehatan secara spesifik klinik kesehatan atau rumah sakit atau apa. Itu bisa saja misalkan kalau klinik itu kan sering diakses orang gitu ya, Ibu ya, kira-kira ya. Klinik itu kan, Ibu maaf, kalau nggak salah kliniknya itu klinik kecantikan apa klinik kesehatan kayak Prodia gitu, Ibu Dewi? Kalau Medical boleh tahu. CA, Pak, untuk pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan umum. Oh, umum juga ada kan? Umum ada, Pak, tapi kita fokusnya ke tenaga kerja, Oh, berarti Ibu punya kerjasama dengan PT-PT lah, begitulah perusahaan. kira-kira ya. Benar, benar, Pak. Nah, perusahaan kan. Nah, jadi bisa saja begini Ibu, melihatnya dari sisi kalau di marketing itu kenapa sih si klien saya itu kok masih mau berurusan dengan saya gitu, berbisnis dengan saya gitu ya. Nanti itu istilahnya purchase decision gitu ya, keputusan pembelian atau keputusan untuk tetap bekerja sama dengan dengan perusahaan ibu gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang saya yakin kan klinik kesehatan itu kan banyak di Batam dan banyak klinik kesehatan juga yang bermitra dengan industri-industri yang ada di Batam. Begitu kan ya? Itu namanya purchase decision, Bu. Itu yang area marketing yang banyak nanti juga di research di bidang kesehatan gitu kira-kira Ibu. Ya, tapi saya tahu gini, Bapak Ibu, jadi saya cuma melihat aja gambaran secara umum. Kira-kira Bapak Ibu topik interestnya ada di mana. Pertemuan berikutnya saya coba berikan topiknya lebih spesifik gitu ya, sehingga Bapak Ibu lebih mudah untuk
meneruskan ke dalam penulisan tesis dan seterusnya. Mengapa saya perlu lakukan hal seperti ini, Bapak Ibu? Karena kalau topik itu dicari sendiri, kemudian tiba-tiba, oke, kalau gitu topik silakan ditentukan ya, masing-masing ya, minggu depan kita ketemu. Nah, Bapak Ibu kan pasti perlu semedi kan ya. Di dalam semedi itu saya juga nggak yakin minggu depan tuh ketemu juga topiknya. Gitu ya. Ternyata begitu dicari topiknya, waduh Pak, topiknya nggak ketemu Pak. Kebetulan pas saya semedi topiknya itu lagi mancing Pak, jadi nggak ketemu gitu ya. Sudah repot kan. Nah, makanya sebaiknya topik itu saya cuma gali dari Bapak Ibu, kemudian nanti saya coba rumuskan begitu ya, sehingga Bapak Ibu itu minimal ibarat kata, Bapak Ibu nggak perlu mancing, tapi si ikan itu sudah saya kasih walaupun mentah. Tinggal Bapak Ibu nanti olah sendiri gitu ya. Ikan itu nanti Bapak Ibu mau goreng kek, mau bakar kek, mau bakar dan goreng kek, terserah itu urusan Bapak Ibu. Kira-kira begitu ya. Jadi supaya tidak dari nol gitu. Tapi namun demikian kalau ada Bapak Ibu yang oh nggak usah Pak, saya bisa cari topiknya sendiri gitu ya. Karena topik itu pasti kalau saya panggil pasti datang gitu ya. Itu ya silakan saja, nggak ada masalah. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya sekedar saya perlu tahu Bapak Ibu seperti apa ininya. Apa topik interestnya. Sebentar Bapak Ibu, saya catat dulu ya Bapak Ibu supaya saya tidak lupa. Oh ya, Bu Dewi kira-kira bisa info ke saya nggak ya? Kira-kira Bu Dewi itu nantinya arahnya ke cenderung ke SDM atau ke marketing atau apa ya? Walaupun belum tahu apa, anggap aja itu sama-sama hutan belantara gitu kan ya. Paling tidak kira-kira kemana gitu Bu Dewi? Marketing Pak. Jadi kemarin Baik. itu kan sudah ikut matrikulasi. Ada Oh 3 ya. topik kan Pak, terkait SDM, terkait Mm-mm. keuangan, sama marketing. Jadi Mm-mm. sebenarnya sesuai dengan kenapa saya ambil manajemen ini, jadi tujuannya untuk memasarkan klinik kami, kemudian menawarkan fasilitas yang ada di kami. Jadi menjangkau pasar yang lebih banyak. Jadi harusnya itu masuk Oke, ke marketing Pak. siap. Baik. Baik Bu, terima kasih. Nanti saya coba carikan spesifik topik yang mungkin cocok dengan Ibu gitu ya, sehingga nanti di pertemuan berikutnya Pak. nanti baru saya kasih guideline lebih detail. Baik Bu, terima kasih Bu Dewi. Oke, yang berat kedua sebenarnya nggak berat sih. Kalau Bu Maidian itu izin Bu Maidian itu panggilannya siapa Bu? Bu Maidian gitu ya? Dian, Pak. Oh Budian, nah, saya tahu Ya. pasti ada nama yang mudah disebut gitu ya. Saya nggak Ya. bilang susah disebut ya Bu ya, tapi yang lebih familiar. Baik Budian, staf admin kita namanya juga Budian sama. Iya, Pak. Nah Budian, kalau Ibu itu kan di pendidikan, biasanya nih Ibu ya, tapi ya terserah Ibu. Biasanya kalau teman-teman di pendidikan itu arahnya lebih banyak ke SDM Bu, begitu. Apakah demikian? Iya, Pak. Ya, jadi bisa SDM, marketing pun juga bisa sebetulnya, nggak ada masalah juga. Misalnya apa kinerja guru kah, apakah maaf, Ibu itu sekarang di sekolah negeri swasta? Saya di kantor, Pak. Dinas Pendidikan. Oh, dinas pendidikan. Oh, ya, baik. Jadi ya silakan saja Ibu, apakah ya mungkin ya kinerja guru juga boleh. Apapun yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia di sekolah, Ibu. Bisa begitu ya, Budian ya berarti ya. Ya. Baik, saya catat dulu Bu ya, sebentar. Budian. Baik, sebentar. Tadi kalau Pak Andi tadi apa ya? Saya lupa tadi Pak Andi. Pak Andi itu yang SI ya? Valdi. Kalau Pak Andi apa tadi ya Pak Andi? Halo? Saya accounting, Pak. Rivaldi. Akuntansi ya? Iya, kalau saya itu, Oh, Pak, akuntansi. oke. Kalau akuntansi sih nggak terlalu itu Pak. Pak Rivaldi apa tadi Pak ya? Pak Muhammad Rivaldi ya? Iya, Pak.
Ya, Pak Rivaldi, sebetulnya banyak Pak Rivaldi yang bidang IT yang dijadikan kajian juga di dalam penelitian di bidang manajemen, terutama yang terkait dengan penggunaan teknologi, Pak Rivaldi, gitu ya. Ya, Banyak Pak. hal, karena sekarang ini semuanya kan juga banyak berurusan dengan teknologi dalam aspek kehidupan kita, terutama ketika masa pandemi ya, gitu ya, Pak Rivaldi ya. Ya, Pak. Ya, kita mau ke bank, ke bank aja sudah banyak aplikasi yang bisa kita, ya banyak aplikasi yang harus kita gunakan gitu kan ya. Mau dari mobile banking kah, mau dari internet banking. Internet banking kayaknya sekarang bukan menjadi isu yang menarik. Kenapa? Internet banking itu sudah dianggap jadul, karena sekarang orang sudah pakainya mobile banking. Dan sekarang lebih banyak lagi adalah penggunaan QRIS gitu ya, barcode Betul, Pak. dan lain-lain itu untuk mengakses apapun, apakah untuk transaksi perbankan atau hanya untuk sekedar lihat menu gitu kan ya, itu semuanya kan disediakan di dalam QRIS tersebut gitu ya. Nah, termasuk belanja online. Belanja online itu adalah bagaimana kita konsumen menggunakan teknologi di dalam berbelanja gitu kan ya. Nah, hal-hal seperti ini juga biasanya banyak dijadikan topik penelitian yang kaitannya dengan manajemen ya, terutama marketing gitu, tapi yang memanfaatkan teknologi gitu Pak. Jadi pemanfaatan teknologi di dalam kehidupan kita gitu ya. Teknologi acceptance model Pak biasanya Pak. Ya, atau bahasa lebih sering dikenal itu TAM gitu ya. Jadi teknologi acceptance model itu banyak Pak aplikasinya gitu ya. Termasuk sekarang itu kalau Bapak Ibu ngisi pajak ya. Pajak ya. Pajak itu sekarang kan mesti ngisinya sendiri toh ya. Kalau dulu kan kita bisa pakai konsultan pajak, sekarang kita bisa apa namanya? Kok saya lupa ya. Ada yang ingat nggak? Ada Siti nggak E-filing, di Pak. sini? E-filing, betul, betul, betul. Betul Pak. Ya Pak Herman, terima kasih. E-filing. Nah, e-filing, filing kan ngisi kan ya. Dia ngisi apa itu? Pokoknya ngisi informasi pajak kita gitu kan ya. Dan itu kan salah satu bentuk bagaimana teknologi digunakan di bidang perpajakan. Di mana perpajakan itu bidangnya adalah akuntansi, sedangkan I-nya elektroniknya itu adalah bidangnya di IT gitu. Jadi itulah perpaduan IT dan akuntansi atau di bidang bisnis yang ada di sekitar kita. Itu juga bisa dijadikan topik, Pak. Ya, banyak tesisnya kakak kelas Bapak itu yang meneliti juga yang terkait dengan tadi itu, penggunaan aplikasi. Misalnya Samsat, Samsat ya, ada ya, di kita kan ada Samsat gitu ya. Nah, Bapak Ibu itu sering nggak menggunakan Samsat itu? Gitu. Ya, sering dipakai nggak gitu? E-banking gitu ya, e-banking atau mobile banking dan seterusnya. Nah, itu Pak Rivaldi. Tinggal Bapak nanti lebih fokus kemana saja gitu ya. Kemana saja dalam arti apakah areanya tadi e-filing gitu ya tadi ya, e-filing apa e-filing ya saya baca. Pokok pengisian secara elektronik lah tentang pajak gitu. Atau yang lain. Hanya saja begini Pak Rivaldi, Bapak Ibu yang lain, ketika kita memilih sebuah topik, pastikan topiknya ini kan sudah ada nih, misalnya kayak Bu Dewi tadi marketing tentang klinik gitu. SDM tentang sekolah gitu atau tentang penggunaan teknologi di dalam kehidupan kita gitu ya. Pastikan situasi itu, pastikan fenomena itu sedang in saat ini gitu ya. Contoh yang saya sampaikan tadi. Oh, sekarang itu kalau kita bicara internet banking, itu sudah obsolete, sudah kadaluarsa lah istilahnya gitu ya. Kenapa? Internet banking itu sudah bukan sesuatu isu lagi gitu ya. Kalau dulu ya dari manual, layanan bank manual, kemudian beralih ke internet banking gitu. Nah, tapi setelah itu kan sudah digantikan dengan, bukan digantikan ya, tapi sudah dilengkapi dengan mobile banking yang mungkin sekarang orang lebih banyak menggunakan mobile banking. Bahkan sekarang mobile banking itu bisa buka deposito sendiri, bisa buka rekening sendiri gitu ya, dan seterusnya. Bahkan bisa kita membeli falas gitu ya. Nah, jadi itu yang topik-topik yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Jadi kalau punya sebuah topik, paling nggak topiknya sudah ada, carilah
yang masih kekinian. Kekinian itu dalam arti yang sekarang masih in gitu ya. Saya kurang tahu kalau di perbankan itu sekarang yang in itu apa gitu ya. Kalau mobile banking itu seharusnya sudah mungkin 3-4 tahunnya lalu gitu ya. Nggak tahu sekarang masih in apa enggak. Nah, tapi seingat saya sekarang itu banyak orang yang beralih kepada QR ya, penggunaan QR itu di dalam kehidupan kita gitu ya. Apapun lah itu, mau melihat menu kan sekarang ada QR gitu ya. Sejak pandemi itu kan orang menghindari menggunakan benda yang dipakai secara bersama-sama, gitu ya. Termasuk menu. Menu itu kan satu dipakai rame-rame. Nah, makanya dipakailah QR, gitu ya. Namun demikian tidak semua orang itu suka pakai pakai aplikasi seperti itu. Ada orang-orang di umur tertentu, mungkin yang seumuran saya, gitu mungkin gaptek. Jadi kalau pakai QR itu repot, ya. Kemudian udah pakai QR itu pasti dilihatnya di handphone kan? Nah, handphone itu kecil. Orang yang seumuran saya itu perlu kacamata. Jadi kalau pakai barang yang kecil-kecil gitu, repot gitu ya. Lebih enak kita pakai menu yang biasa tradisional yang pakai buku gitu ya. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Contoh saja Bapak Ibu, QR itu kalau Bapak Ibu di Batam ke Susite gitu ya, dulu dia sangat ketat sekali mesti pakai menu yang ada di online menu istilahnya. Tapi sekarang sudah kembali kepada menu yang manual, yang tradisional yaitu pakai buku gitu ya. Karena ternyata orangnya itu kesulitan lihat apa menu yang ada di handphone. Tapi itu kan berbeda dengan generasi yang lebih muda. Mungkin mereka jauh lebih familiar dengan penggunaan handphone untuk apapun. Nah, sebagai contoh, hari Rabu kemarin saya tuh ngajar anak S1 gitu ya. Begitu mau saya jelaskan, kalian bawa kertas nggak ya sama pena gitu ya. Ini saya kasih coret-coretannya gitu. Gak ada yang punya satu kelas itu, isinya 35 itu bawa pena dan kertas itu tak ada satupun gitu ya. Waktu itu saya lupa bawa marker gitu ya. Papan tulis ada, cuman saya lupa bawa marker, bawa spidol. Jadi saya minta kertas, nggak ada gitu loh. Loh, kalian kalau nyatet di mana? Semua ada di handphone, Pak. Nah, itu mungkin zaman sekarang. Semua itu ada di handphone gitu ya. Catatan apa semua ada di handphone. Nah, itu mungkin bagi generasi-generasi yang sekarang. Tapi kalau mungkin generasi saya catatan pasti perlu kertas manual untuk coret-coret gitu kira-kira. Nah, itu ya Pak Rivaldi ya kira-kira ya. Nanti tapi saya coba cari dulu contoh-contohnya nanti supaya di pertemuan berikutnya Pak Rivaldi atau kawan-kawannya lain yang di bidang IS itu bisa memilih lah kira-kira seperti itu. Oke. Baik, yang siapa lagi tadi ya? Yang IT kecuali yang akuntansi ya. Akuntansi itu kayak Bu Mega, Pak Andi itu biasanya akuntansi keuangan ya. Bu Mega dan Pak Andi ya. Hanya saja ada Siti nggak di sini ya? Ada Siti Rohani nggak? Ada lagi yang orang akuntansi siapa lagi ya? Boleh Hadir, raise hand Pak kah? Siti. Yang bidang Akuntansi, akuntansi Pak. selain Pak Herman juga, akuntansi juga. Iya, Pak. Baik, Bu Bella. Oke. Jadi kalau akuntansi itu skupnya itu ada akuntansi keuangan, tapi juga bisa juga terkait dengan governance, tata kelola. Itu yang banyak juga di research gitu ya. Kalau akuntansi keuangan ya pasti terkait biasanya kinerja perusahaan gitulah ya. Keuangan itu akuntansi itu pasti ya kalau nggak bisa dibilang pasti 100%, 80% itu banyak menggunakan data-data sekunder. Artinya data-data yang sudah tersedia di di dunia maya, kemudian setelah itu digunakan datanya. Ini berbeda dengan kalau kawan-kawan kita yang di bidang marketing, SDM itu lebih banyak data primer. Data primer itu adalah data yang mesti kita kumpulkan langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini dari objek penelitian kita gitu ya. Jadi makanya perlu media kuesioner tadi. Nah, kalau akuntansi biasanya banyak yang ke arah ya akuntansi keuangan, akuntansi terkait dengan governance gitu ya. Bagaimana sih corporate governance itu ya nanti ujungnya mau dikaitkan dengan kinerja kah, dikaitkan dengan harga saham perusahaan kah dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya Pak Herman, Bu Bella, Bu Mega, Pak Andi gitu ya.
Tapi kalau misalnya Bapak-bapak atau rekan-rekan semua ada hal yang lain yang baru ya silakan saja ya. Nanti coba saya lihat dulu. Apalagi ya yang sering itu ya. Kalau Siti, halo. Halo Pak, Kalau Siti itu dulu apa ya dulu ya? manajemen saya Pak. Oh kamu manajemen bukan akuntansi. Bukan. Oh salah berarti saya berarti. Oke. Oke, ya nggak apa-apa. Oke Pak. Nah jadi akuntansi itu kira-kira seperti itu. Coba nanti saya ini ya, saya browse dulu. Oke. Atau ada yang mau pindah aliran ya? Misalnya dari akuntansi, Pak, saya maaf ya Pak, saya ternyata dari akuntansi sekarang saya sudah nggak lagi ke akuntansi Pak. Saya mau pindahnya ke manajemen. Ada yang kayak gitu, itu ya nggak masalah juga bagi saya. Gitu ya. Ada juga banyak gitu, ada juga gitu ya. Dan pindahnya kayak kira-kira gitu ya. Habis dari akuntansi, kemudian nggak mau Pak, saya risetnya sekarang mau MSDM aja gitu. Ya ada juga yang kayak gitu. Ya silakan saja. Ya nggak ada larangan untuk itu. Oke? Baik, sebentar ya, saya catat dulu ya, saya catat dulu. Berarti kayak Pak Andi, Pak Herman itu akuntansi keuangan. Bu Mega, akuntansi, Bu Bella, akuntansi. Ada 3 kan ya tadi ya? Pak Herman, sorry. Pak Herman. Oke. Bapak Ibu, yang di akuntansi kira-kira sudah ada ini nggak ya? Sudah ada wangsit nggak ya? Kira-kira akuntansinya apa gitu? Kira-kira sudah ada nggak ya? Bu Bella, Bu Mega, Pak Andi, Pak Herman, sudah adakah? Atau perlu meditasi dulu? Belum ada. Oh perlu meditasi. Oh ya silakan lah. Ya silakan. Saya juga rencana mau ambil tata kelola perusahaan sih. Oh Bu Mega itu tata kelola perusahaan ya? Iya. Sebentar Bu, aku catat dulu ya. Sebentar. Tata kelola perusahaan. Oke. Baik. Kalau Pak Herman? Pak, masih boleh nanya dulu nggak Pak ya? Oh boleh Pak, nggak masalah Pak. Nanya sih boleh. Jadi mohon maaf nih Pak kalau kurang berkenan ya Pak sama teman-teman Oh, juga. Jadi silakan. saya itu ini Pak, udah lama tamat kuliah Pak, jadi udah agak lupa-lupa dengan model-model penelitian, jurnal dan sebagainya. Siap. Baik, apa yang bisa Jadi saya kan bantu? terakhir kan saya tamat tuh 2014 Pak ya, udah hampir 8 tahun. 2004. Oh, masih lama saya, Pak. Saya lulus tahun 90 sekian. Oke, Pak, Nah, silakan. jadi gini Pak, jadi kan kemarin waktu pas Bapak ngasih pengantar di awal ya, yang sebelumnya Pak, yang waktu pas ospek ya, atau ospek atau namanya apa gitu kan. Oh, Nah, jadi kan ya. ada, Ya, iya Pak, orientasi. Maaf. Ya, saya lupa. Oh ya, pernah ketemu kita ya. Maaf. iya Pak. Ya, Pak. Jadi kan ada 2 jalur ya Pak ya, ada jalur Oh, jurnal sama ada jalur tesis. sip. Dan Betul. kalau nanti di sini kan itu Pak, output-nya itu setelah metode penelitian kita siap bab 1, bab 2, bab 3. Nah, Oke. saya ini Pak, maksudnya pengen diperjelas lagi. Jadi misalnya tahapannya itu seperti apa Pak, kalau dia jurnal maupun tesis sampai dengan selesai Pak. Jadi kira-kira seperti Pak sampaikan tadi kan kalau bisa kan ada goal akhirnya tuh. Jadi kita juga bisa mulai planning Pak. Jadi harus nyiapin apa gitu Pak. Makasih Pak. Ya Pak, terima kasih Pak Herman. Maaf, terima kasih saya sudah diingatkan. Tadi saya juga mau jelaskan itu, ternyata saya lupa Pak. Mohon maaf. Jadi begini, betul teman-teman, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua. Tesis kita itu Bapak Ibu bisa ada 2 format, ya. Format tesis laporan yang tebal begitu, buku tesis gitu ya. Dan satu lagi adalah format artikel atau jurnal gitu ya. Artikel itu kira-kira ini kira-kira lah ya, lebih kurang kira-kira ya 10 sampai 15 halaman maksimum. Itu sudah termasuk daftar pustaka dan lain-lain gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, ini saya bicara dari ketebalan saja dulu ya. Dari bicara ketebalan.
Jadi maksimum itu hanya ya 15 sampai 20 halaman maksimum, biasanya sih 15 halaman. Ya. Tapi kalau tesis karena dia ada kaidahnya, artikel juga ada kaidahnya. Artikel atau jurnal itu adalah barang yang sama, nanti saya tunjukkan. Itu adalah barang yang sama, Bapak Ibu, artikel itu juga ada kaidahnya, ada bab-babnya ada, ya susunannya gitu ya, mulai judul apa-apa itu ada. Namun demikian, kalau artikel itu dibatasi jumlah kata, gitu ya. Jadi kalau abstrak itu nggak boleh dari 150 kata, pendahuluan nggak boleh lebih dari sekian kata, itu ada aturannya, ada tata caranya. Sedangkan tesis itu tidak membatasi pada dasarnya, tidak membatasi maksimum kata. Gitu. Jadi makanya ada tesis itu ada yang tebal sekali gitu ya, ada yang tipis ya, ada macam-macam. Sampai sepanjang saya di UIB itu kita tidak pernah membatasi minimum halaman untuk tesis gitu ya. Kalau maksimum pun saya juga nggak pernah batasi gitu ya. Tapi saya juga biasanya kalau terlalu banyak saya sarankan sebaiknya jangan terlalu banyak gitulah. Tapi saya juga nggak bisa sampaikan Pak minimum berapa halaman ya, saya juga nggak kebayang gitu ya. Tulis aja lah gitu. Karena tesis itu sudah ada babnya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitulah kira-kira. Nah, bedanya apa? Yang satu bedanya kalau dari sisi halaman pasti halamannya lebih tebal kalau tesis. Kalau artikel ya pasti halamannya lebih tipis. Oke. Dari sisi konten, kalau artikel itu karena jumlah halamannya sedikit, maka tulisan kita itu harus compact and concise, padat dan berisi, ya gitu ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu coba di-recall lagi lah ketika menulis tesis zaman dulu, entah lulusnya tahun berapa juga nggak apa. Ya coba diingat-ingat, tesis Bapak itu berapa halaman? Skripsi. Ya pasti buku apa aja disalin gitu ya, supaya apa? Supaya tebel Pak, gitu. Gitu kira-kira dari gitu ya. Targetnya itu adalah ketebalan. Ya, padahal bukan itu, gitu ya. Nah, sedangkan artikel kita tidak bisa bermain dengan tebal, tapi bermain dengan setiap kalimat yang kita susun itu harus saling berkaitan dan ada batasan jumlahnya. Gitu. Nah, Bapak Ibu harus yang mana? Bagi saya sih terserah. Tapi rekomendasi saya adalah selesaikan saja dalam bentuk artikel. Bukan masalah halaman Bapak Ibu, tapi memang itu jauh lebih efisien sebetulnya Bapak Ibu itu mengerjakan dalam bentuk artikel. Begitu ya. Pak, kalau gitu luaran dari metode penelitian kita bisa berbeda? Enggak juga. Artikel itu pada dasarnya Bapak Ibu versi pendek dari skripsi atau tesis kita. Babnya itu pasti lebih kurang juga ada 5 lah gitu. Pasti ada pendahuluan, ada teorinya, ada metodologinya, ada pembahasannya, ada kesimpulannya. Ya sama, cuman ditulisnya kalau artikel atau jurnal itu ditulis dalam jumlah kata yang terbatas. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu pilih yang mana sebetulnya terserah, tapi kalau Bapak Ibu nanya saya, mana Pak yang lebih afdol gitu ya, sebaiknya Bapak Ibu menulis dalam bentuk artikel. Kira-kira begitu. Sampai sini Pak Herman, ada pertanyaan dulu nggak? Saya lupa itu menyampaikan. Betul Pak? Kalau ini Pak, masalah seminar proposal atau apa itu, kalau bedanya apa ya Pak ya? Misalnya dengan artikel atau ini. Baik. Seminar proposal ya. Seminar proposal itu sebetulnya Bapak mempresentasikan yang Bapak tulis tadi, gitu loh. Jadi Bapak kan sudah bikin mau proposal kek, mau artikel kek, gitu kan ya terserah. Nah, Bapak itu kalau seminar itu namanya Bapak mempresentasikan di antara teman-teman Bapak yang didampingi dosen pembimbing mempresentasikan ya rencana penelitian Bapak ini loh. Ini loh rencana penelitianku ini loh gitu loh. Latar belakangnya ini, nanti teorinya mendukung itu ini, caranya nanti begini. Cara itu kan metode. Kira-kira seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya dapat masukan dari kawan-kawannya lain atau dari dosen gitu ya. Oh, punya kamu supaya lebih baik lagi ditambahin ini loh, ditambahin itu loh dan seterusnya. Begitu. Begitu kira-kira Pak Herman, gambaran sederhananya. Seminar proposal itu. Oke Pak, makasih banyak Pak. Siap. Yang lain ada pertanyaan dulu? Pak, silakan Pak Rival. Iya, silakan. Kalau paper tetap perlu seminar, Pak? Sama aja, Pak. Seminar tetap perlu gitu.
Seminar itu kan Kalau cuma seminar itu kan mempresentasikan aja, Pak Rivaldi. Mempresentasikan artikel Bapak di, ya tadi saya bilang, di rekan-rekan Bapak, di antara rekan Bapak, dan seterusnya, begitu. Kalau bypass pakai sini Pak, sidang konferensi internasional? Oh ya boleh saja, silakan saja. Misalnya, sorry, kayaknya perlu saya luruskan dulu ya. Di kita itu ada 2 seminar ya, 1 seminar proposal, 1 seminar hasil. Nanti saya konfirmasi lagi ya, saya agak lupa. Kalau ada 1 seminar hasil atau SHP, itu bisa digantikan, setahu saya. Bisa digantikan Bapak ikut aja conference gitu ya, ikut conference di mana gitu ya. Kemudian dari conference itu Bapak nggak perlu ikut SHP, begitu Pak Rivaldi. Pak Rivaldi ada di tempat? Ada Pak. Ya, jadi kalau proposal sih harusnya bisa-bisa aja Pak, nggak ada masalah. Bapak mau ikut conference di mana, mau internasional kek, mau nasional kek, juga nggak ada masalah juga Pak Rivaldi. Ya. Begitu Pak Rivaldi? Ya Pak. Ya, baik. Baik, yang lain? Pak, mau terkanya yang publikasi, Pak, yang apa, Ya. Sinta-Sinta itu ya, Pak? Itu Ini berbayar ya, dengan Pak? Bu Dewi ya? Ya, Bu Dewi. Mana Bu Ya, Dewi Pak. tadi ya? Yang apa, yang publikasi itu, Pak, yang ada level-levelnya, itu nanti teknisnya gimana? Terus ada Oh, biaya atau tidak? siap. Publikasi ke Sinta itu prosesnya nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai 1 sampai 5 lah kira-kira ya, mulai dari judul sampai dengan kesimpulan itulah kira-kira ya, bab 1 sampai 5. Nanti dosen pembimbing yang akan tentukan jurnalnya, ya, tentukan jurnalnya. Kemudian nanti dosen pembimbing yang akan submit ke jurnal tersebut. Ya, jadi Bu Dewi yang submit itu bukan mahasiswanya tapi dosennya. Berbayar, Bu, berbayar. Yang bayar dosennya, Bu. Gitu. Jadi nggak mahal sih, paling cuma 350.000, maksimum 500.000 lah, gitu. Kedua, kalau Sinta 345 loh ya, kalau Sinta 3, 4, 5, 6. Bagaimana cara menentukan level? Oh, Kalau misalnya, ya Pak? ya, gimana menentukan level Sinta 1, 2, 3? Oh, gampang Bu, Ibu tinggal ke Sinta, sebentar ya, saya lupa juga nama websitenya, sebentar. Sinta, Ristek Dikti. Sebentar, saya share screen ya. Tapi itu nanti yang menentukan sebetulnya si dosennya. Sebentar, saya share screen dulu. Kenapa nggak bisa? Bapak Ibu bisa lihat layar saya? Ya Pak. Ya, bisa lihat ini nggak ya? Kelihatan nggak ya di layar ya? Sinta Ristek Dikti. Muncul ya? Nah ini Bu. Ini, jadi Ibu klik aja ini, Sinta Science Index gitu ya. Nah tinggal Ibu lihat jurnalnya. Bentar. Sebentar. Jurnal, ini resource jurnal gitu ya, Ibu klik jurnal. Ya Ibu cari aja nama jurnalnya gitu kan. Misalnya jurnal apa ya? Jurnal IPTEX terapan gitu ya. Bisa lo ya. Nah, ini Bu ada jurnal IPTEX terapan. Kelihatan kan ya? Nah, ini tulisannya Bu, Sinta 3 accredited gitu Bu. Di sini Bu. Ya. Bu Dewi bisa lihat. Nah, ini kemudian Ibu klik aja kalau mau lihat lebih detailnya. Nah, ini dan seterusnya. Gitu Bu, kira-kira. Lihatnya dari situ Ibu. Tapi nanti Pak, jadi ya. ya. Silakan. Silakan Pak. Putus-putus Ibu. Ya silakan lanjut aja dulu Pak. Oke, jadi apa tadi ya? Saya mau ngomong apa lupa saya tadi. Jadi yang menentukan
jurnal tujuan itu nanti adalah si dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing nanti ngasih arahan, nanti terbit di jurnal ini aja ya, kamu nanti terbit jurnal ini. Setiap jurnal itu punya template sendiri. Ya, jurnal A, jurnal B, jurnal C itu punya template sendiri-sendiri. Jadi nanti Bapak Ibu akan diarahkan, kalau mau ke jurnal A, template-nya ini, jurnal B, template-nya ini, dan seterusnya. Begitu. Dan nanti kalau sudah selesai semua, sudah selesai artikelnya, sudah di-review, sudah final, nah itu nanti dosen yang akan submit artikel Bapak Ibu. Submit ke jurnal. Jadi submit jurnal itu harus kita sebagai dosen pembimbing. Gitu, itu kewajiban kita. Ada bayar? Ada, nanti dosennya yang bayar. Gitu. Begitu. Kira-kira begitu. Jadi Pak, kalau yang publikasi, selain sebagai syarat untuk wisuda, itu ada manfaat lain nggak ya buat mahasiswa? Kalau buat mahasiswa, saya kurang tahu ya. Kalau di tempat Bapak Ibu, ya saya kurang tahu. Kalau ada teman-teman itu misalnya yang di ASN itu suka, kalau mau naik pangkat itu ada apa gitu ya. Misalnya, oh perlu ada bikin karya tulis gitu ya. Itu kan bisa dipakai sebagai karya tulis. Tapi saya kurang tahu kalau Ibu yang di swasta itu saya kurang paham, Bu. Begitu. Kami di swasta, Pak. Nah, iya, saya kurang tahu. Saya nggak paham juga. Kerja kita masing-masing ya. Tapi Ya. kalau di universitas berarti hanya sebagai lulus. Ya. Itu memang karya yang wajib untuk anak S2. Menghasilkan artikel ilmiah. Begitu. Apa yang menjadi persoalan? Ya, maaf ya. Apa yang menjadi persoalan Ibu ya? Saya kurang nangkep masalahnya. Tidak ada, Pak. Saya jadi waktu S2 kemarin tidak memilih publikasi. Jadi di kita juga untuk Putus-putus Ibu. Putus-putus Ibu. Intinya begini, Bu. Tapi boleh memilih tidak publikasi. Jadi waktu itu saya tapi ada. Oh, ya, baik. Itu mungkin saya kurang tahu ya, Ibu. Sekarang itu diwajibkan untuk kita itu punya publikasi, Ibu, untuk S2. Begitu. Dan sekarang itu terbit di artikel di jurnal itu juga nggak susah, gitu. Mau Sinta 4 kayak, Sinta 3 kayak, itu nggak terlalu susah, Bu Dewi. Itu. Yang penting kita jangan mepet aja, gitu kan. Misalnya pengen terbit Oktober, kita submitnya September, nah itu ya susah, karena kan sudah banyak yang ngantri kan, gitu ya. Kira-kira begitu. Dan nanti yang dijadikan bukti nggak harus artikelnya, tapi bukti sudah diterima itu sudah cukup. Misalnya kita submit hari ini gitu ya, kemudian bulan depan kita udah ada surat bahwa artikel kita akan terbit di 2023 bulan Maret gitu, ya sudah nggak apa-apa, itu nggak ada masalah begitu. Jadi nggak harus sampai keluar artikelnya begitu, Bu Dewi. Kayaknya Bu Dewi putus-putus ya. Ya, Pak Rivaldi, silakan tadi mau tanya apa Pak Rivaldi? Ya, Pak. Kayaknya Bu Dewi nanya itu bagian tingkatan kenapa harus ada Sinta 1 sampai Sinta 6, Bu. Wah, itu bukan saya ngatur, Bu. Itu yang ngatur si negara. Bantu jawab kalau saya lihat dari sisi mahasiswa yang publikasi kemarin, S1 sampai S2 itu biaya publikasinya yang tinggi, Pak. Enggak, biaya publikasinya cuma 350.000, Pak. Yang bayar juga bukan Bapak, Pak. Yang bayar juga dosennya. Saya kemarin waktu sama Pak Hendy ya. Pak Hendy kemarin publikasi mau submit itu S2 Sinta 2 kena 1,5, Pak. Oh, lain Pak. Kalau Sinta 1 dan 2 itu memang mahal. Lain. Iya, ya nggak apa-apa. Tapi yang bayar dosennya, Pak. Bukan Bapak, Pak. Kalau Bapak yang bayar Pak Hendy, Bapak minta aja duitnya sama Pak Hendy. Dan nanti kalau Bapak Ibu itu publikasi, sama kampus itu masih dikasih reward Bapak Ibu. Saya lupa ya, saya lupa angkanya gitu ya. Kalau nggak salah buat mahasiswa itu, yang sekarang ya, kalau ke Sinta 3, 4, 5, 6 gitu ya, Pak dikasih 500.000 lah pokoknya gitu, sama kampus nanti. Kalau udah terbit gitu ya,
kita klaim, Ibu klaim dikasih 500.000 ya lumayan lah gitu ya. Kalau submit kan tanggungan dosennya gitu loh, kira-kira gitu. Sama juga ketika Sinta 1, 2 itu kalau nggak salah saya lupa ya, Sinta 1, 2 itu dapatnya kalau mahasiswa apa ya 1 juta ya Pak ya, saya lupa Pak. Sinta 2 itu lebih tinggi. Karena emang susah Pak. Masuk Sinta 1, 2 itu susah Bapak Ibu. Saya nggak bilang nggak boleh, tapi susah. Itu bisa makan waktu, bisa setahun gitu, kira-kira kayak gitu. Kan itu takes time. Jadi Sinta 3 aja lah. Saya biasanya sih Sinta 3 atau Sinta 4 gitu. Itu gampang. Ya insya Allah sih nggak terlalu sulit lah. Begitu Bu Dewi ya, kalau emang pertanyaannya seperti itu. Kalau nggak salah saya kurang tahu, tapi saya belum tahu ininya. Saya sih kemarin sudah usulkan untuk penghargaan bagi yang publikasi itu dinaikkan gitu ya. Ya. Jangan 500.000 lah gitu ya. Tapi belum aturannya belum disahkan gitu ya. Lumayan lah dapat 500.000 ya. Kalau misalkan naik Sinta 3 750 ya lumayan juga kan gitu kan. Oke, kira-kira gitu ya. Tapi jangan mikir itunya, jangan mikir rewardnya lah. Yang penting kita kerjakan dulu, kerja juga belum kan nanti. Oke, kira-kira begitu ya, Bu Dewi, Pak Rivaldi ya, kira-kira ya. Ya, mudah-mudahan membantu. Pak, kasih Pak. Siap. Baik. Bapak, saya izin mau Ya. bertanya. Ya, silakan Bu Bella. Pak, ini kan saya background-nya dari akuntansi. Sebelumnya yang Bapak sampaikan, pasti saya mengambil tesis atau artikel judulnya keuangan. Menurut Bapak sendiri, lebih mudah atau lebih prefer di mana ya Pak? Kalau misalnya untuk mahasiswa ngambilnya mengenai data primer atau sekunder. Kalau sekunder kan kita ketahui bahwasannya kita mencari data yang ada di sistem misalnya kayak Bank Indonesia dan lain-lain. Sedangkan primer kan kita data kuantitatifnya dari kuesioner Pak. Menurut Bapak lebih prefer kemana nih Pak? Sebelum saya terjun langsung Pak mengambil judul Pak. Terima kasih Bapak. Siap. Itu susah Bu, karena prefer itu masalah apa ya? Orang Bu ya, masalah orang. Tapi beginilah, kira-kira begini, saya ngerti. Tidak ada penelitian itu yang mudah gitu. Mudah dalam arti nggak ada kesulitan lah, itu tidak ada gitu. Saya tahu, saya paham maksudnya Ibu itu mana sih yang lebih mudah, kira-kira begitu kan ya. Kalau saya tahu ada yang mudah kira-kira effortnya paling kecil saya pasti sampaikan. Tapi yang namanya riset itu tidak ada yang di dunia ini kan tidak ada yang tanpa effort kemudian jadi sesuatu baik gitu kan, kira-kira nggak ada. Nah, semua ada plus minusnya Ibu. Ya, data sekunder itu kelihatannya mudah gitu ya, tapi perlu ketekunan sekali lagi untuk menelusuri untuk mengumpulkan data. Jadi gini, misalnya bicara akuntansi keuangan, itu datanya Bapak Ibu tinggal lihat di BI, Bursa Efek Indonesia. Di situ ada. Tapi Bapak Ibu mesti kumpulkan satu persatu. Misalnya penjualannya berapa, ininya berapa, satu perusahaan itu ya. Padahal Bapak Ibu kan memerlukan paling nggak sekitar 100, 200, saya yakin 200-an perusahaan. Itu kan walaupun berdiri di depan komputer, tapi itu kan benar-benar ya perlu waktu gitu loh. Ngerti ya Bu ya? Nah, kalau data primer, ya ada tingkat kesulitannya. Apa? Data primer itu karena kita harus buat kuesioner. Buat kuesioner satu hal, itu bisa kita lakukan dengan mudah. Tapi mendistribusikan kuesionernya itu ke responden kita, nah itu kan persoalannya lain. Ya, tergantung dari pinter-pinter kita lah gitu ya. Misalnya kayak Bu Dian gitu. Saya ingin meneliti tentang guru gitu ya. Misalnya kinerja guru gitu ya. Kan saya tinggal bikin kuesioner, ya nggak Bu Dian ya. Kemudian saya kumpulin lah guru-guru itu. Walaupun Bu Dian itu, saya kan bukan guru Pak. Saya kan di Dinas Pendidikan, saya yakin kan ada pengawas ya Bu Dian ya kalau nggak salah ya, pengawas sekolah ya Bu Dian ya. Nah, tinggal minta tolong pengawas sekolah. Pengawas sekolah, aku minta tolong dong. Kuesioner ini diisi oleh guru-guru yang menjadi binaan kalian. Nah, kasih dan seterusnya. Begitu Bu Bella. Nah, jadi ada banyak cara gitu ya. Misalnya saya kurang tahu Ibu sekarang berkarirnya di bidang apa? Di perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah kalau boleh tahu? Pemerintah. Pemerintah? Iya. Oh, pemerintah itu nggak cocok. Kalau Ibu di akuntansi keuangan, harusnya di akuntansi pemerintahan. Tapi akuntansi pemerintah itu banyak kualitatif. Kualitatif itu nggak selesai Ibu nanti ya. Nggak 1,5 tahun nggak selesai nanti. Paling saya kurang tahu, terserah Ibu ya. Tapi terserah Ibu ya. Saya tidak bermaksud untuk meracuni dan
dan merubah pola pikir Ibu enggak. Biasanya kalau teman-teman di ASN itu yang paling mudah adalah seperti Budian. Nah, SDM, betul Budian. Kira-kira gitu. Misalnya kinerja ASN, pegawai pemerintah itu ada 2 katanya ya. Satu ASN, satu lagi apa yang honorer itu Bu? Pegawai tidak tetap, PTT. Nah, ya itulah, pegawai itulah. Nah, itu mau diapakan itu, mau dilihat dari aspek apanya, kepuasan kerjanya kah, karirnya kah, atau apanya gitu loh Bu Bella. Begitu. Sehingga dengan demikian Ibu kalau mengumpulkan data kan Ibu pasti punya banyak kawan kan ya di dinas itu, dinas A, dinas B, dinas C gitu kan, tinggal samperin aja lah mereka gitu. Inilah lu gua ajak ngopi lah sini. Kita ketemu ya di Labers gitu. Nah, udah ayo, ini tolong teman-teman bawa ke sini lah. Kira-kira kayak gitu. Itu hanya masalah strategi, Bu, gitu. Ya, tapi saya tidak bisa menjamin bahwa data primer, data sekunder itu lebih mudah, data primer lebih sulit atau sebaliknya. Saya tidak bisa menjamin itu. Begitu, ya. Jadi terserah Ibu, gitu ya. Misalnya makanya tadi saya di awal disampaikan, kadang-kadang ada juga itu teman-teman yang di akuntansi background sebelumnya tiba-tiba Kak jadi gua ngisi itu aja lah, MSDM lah gitu. Ya silakan aja, saya nggak ada masalah. Begitu ya, Bu Bella kira-kira. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, tapi mungkin tidak menjawab secara langsung. Nggak apa-apa Pak, sepertinya saya lebih ke SDM Pak. Itu sudah saya duga Bu. Baik, nggak apa-apa. Sebentar saya catat dulu. Saya rubah dulu catatan saya. Bu Bella. Baik, ya. Oh Bu, sorry ya Bu Bella, maaf, saya boleh tahu nggak? Ibu di ASN di mana ya? Di Tanjung Pinang kah? Di Batam kah? Saya di Batam Pak, di BP Batam sendiri Pak. Oh BP Batam. Ya betul Pak. Oke. Oke, coba sih nanti saya cariin lah SDM apa gitu ya, yang mungkin masih relevan dengan masa kini. Baik. Ya. Soalnya sebelumnya tuh saya pakai ya. Skunder Pak. Sebelumnya saya pakai Skunder Pak, waktu skripsi tahun 2021 Pak. Nah ternyata data Skunder itu yang Bapak sampaikan benar Pak, agak cukup rumit kita melihat satu-satu datanya Pak untuk mencocok logikan dan kebutuhan gitu Pak. Memang betul Bu, jadi ya saya nggak bisa bilang bahwa kalau Ibu tadi pertanyaannya mana menurut saya yang lebih enak gitu ya, ya saya nggak bisa menjamin. Jadi ya masing-masing ada plus minusnya lah, gitu. Oke, baik. Oke, yang lain yang belum itu siapa tadi ya? Pak Rivaldi tadi sudah tam ya tadi ya, Pak Rivaldi anggap aja tam. Oh, Pak Andi salah. Pak Andi kalau nggak salah tadi akuntansi ya Pak Andi ya? Iya Pak. Pak Andi rencananya mau akuntansi apa Pak Andi kalau boleh tahu? Mungkin ke akuntansi keuangan Pak. Akuntansi keuangan, baik. Pak, Ya, izin silakan. tanya, untuk data sekundernya itu kan dari S1 itu kan minimal yang kami kolek itu 5 tahun Pak. Tapi untuk tesis ini minimal data kalau misalnya pakai data sekunder itu berapa tahun ya Pak? 5 tahun Pak. 5 tahun juga ya Pak? Boleh, mau Bapak lebih panjang juga boleh gitu. 5 tahun aja Pak. Puyang udah Pak nyarinya itu sudah. 5 tahun kalau perusahaannya ada 240 berapa sekarang ya BI itu ya? 700-an Pak. 700. Iya Pak. Ya. Jadi kalau anggap aja ambil yang manufaktur gitu kira-kira kan mungkin ya sepertiganya ya sekitar 250-an lah kira-kira gitulah ya, lebih kurang ya Pak Andi. Iya Pak. Nah, Oke, gak apa-apa Pak. Nah tapi nanti Pak itu yang menentukan bukan saya, nanti yang menentukan itu dosen pembimbing. Ya, ketika sudah mau mengumpulkan data, Bapak Ibu harus minta persetujuan dosen pembimbing mau bagaimana, begitu kira-kira. Saya hanya memberikan gambaran secara general aja ya. Oke Pak. Baik. Ya, Budian tadi ada yang mau ditanyakan Budian? Ya, sampai saat ini saya jadi berpikir Pak. Loh, gimana Bu? Apa yang dipikirkan? Awalnya sih mau tesis ya, mau coba metodologi penelitiannya, tapi setelah dengar paparan dari teman-teman, dari Bapak tadi, ternyata kayaknya kalau penulisan karya ilmiah juga lebih simpel. Sempat terpikir untuk melihat bagaimana strategi manajemen untuk, karena saya bidang PAUD,
untuk TK yang berbasis Islam terpadu begitu. Oh, strategik ya? Strategik. Bu, banyak Kira-kira Bu, PAUD gitu. yang kayak gitu, yang PAUD kayak gitu di Batam banyak? Banyak, tapi mungkin ruang lingkup wilayahnya saya akan persempit begitu, Ya. Pak. Jadi gini, oh jangan, salah Ibu, terbalik. Oh begitu? Kalau kuantitatif, ini kan, oh ya sorry, saya jelaskan dulu bahwa pendekatan kita lebih banyak kuantitatif, bukan kualitatif. Iya. Tapi jangan disamakan kualitatif dengan deskriptif, itu dua hal yang berbeda. Tapi nggak perlu saya jelaskan sekarang. Kira-kira begini, kuantitatif itu kenapa kami pakai pendekatan kuantitatif, karena itu lebih cepat dalam Bapak Ibu menyelesaikan tesis. Kualitatif itu perlu ketekunan seorang peneliti di dalam membaca literatur kemudian menuliskan. Karena kualitatif itu tidak ada template-nya. Kalau kuantitatif itu ada template-nya Bu, kira-kira gitulah, kira-kira lah ya. Terus pokok polanya itu kira-kira begini, A, B, C, D, E, urutannya sudah jelas. Kalau kualitatif tidak bisa seperti itu. Nah, menurut pengalaman kami, kalau kualitatif itu takes time dan tidak semua orang itu punya ketekunan untuk membaca dan menulis. Saya yakin Bapak Ibu di sini itu, teman-teman di sini itu bukan orang yang kurang kerjaan gitu ya. Kurang kerjaan dalam arti ya saya juga kerja sendiri kan juga banyak urusan kan ya kira-kira gitu ya. Jadi kalau disuruh baca nulis Pak, aku kan ya kerja, biasa-biasa alasan klasik itu ada. Walaupun ketika mengambil kuliah S2 kan sudah punya konsekuensi. Nah, makanya kami rekomendasikan, kami sangat mendorong Bapak Ibu itu ke arah kuantitatif gitu. Nah, kuantitatif itu berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu pendekatannya pada sebuah case study gitu ya, tapi diinterview secara mendalam. Sedangkan kuantitatif itu dia tidak mendalam, tapi dilihat dengan sampel yang dalam jumlah banyak. Begitu Ibu. Jadi jangan dibatasi skopnya. Makanya tadi saya tanya, PAUD yang apa tadi? Berbasis Islam ya? Islam terpadu. Islam terpadu itu berapa banyak gitu ya. Iya. Kalau cuma 1, 2, 3 itu nggak akan bisa di-riset dengan kuantitatif. Saya Begitu. ambil misalnya wilayah Batu Aji atau kecamatan, berapa kecamatan begitu kan ada beberapa. Memang kan jumlahnya juga sekarang hampir berimbang, Pak. Nah, itu makanya itu tadi Ibu pastikan dulu jumlahnya gitu ya. Paling enggak perlu sekitar 100 atau berapa, sekitar seperti itu. Sehingga nanti bisa, karena kuantitatif itu pendekatannya pengambilan kesimpulan itu berdasarkan data kuantitatif yang nanti dibantu dengan alat statistik gitu. Nah, alat statistik itu ada keterbatasannya Ibu. Dia kalau datanya kurang dari 100 itu, ya namanya komputer Ibu, masukkan angka ya sama dia diolah saja. Tapi data itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan kebenarannya, kira-kira gitu ya. Tidak robust istilahnya di penelitian itu begitu. Tidak sahih, kira-kira gitu. Ya Ibu ya. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti coba kita lihat aspek apa gitu ya. Mungkin bisa juga kita cari padanannya, bukan hanya sekolah Islam terpadu, tapi mungkin sekolah apa yang mirip-mirip dengan itu, gitu ya. Gitu Ibu. Ya, tapi nggak apa-apa Bu. Tapi ini kan ada ide. Tapi nanti saya coba cari dulu dan seterusnya. Nah, nanti tinggal Ibu pilih-pilih. Ah, kalau ini resikonya ke depannya nanti begini. Kalau ini ke depannya begini. Nanti kan Ibu bisa pilih. Begitu ya. Iya. Ya, satu lagi. Ya, baik. Kenapa Mm-mm. saya perlu sampaikan misalkan Ibu tanya apa, saya coba jelaskan agak ke depan sedikit supaya gini. Tesis itu jangan pernah menjadi penghambat kita untuk mempercepat masa studi. Ya. Jadi tesis itu kan Bapak Ibu itu kuliah S2 itu kemarin saya jelaskan di orientasi itu kalau nggak salah 36 sampai 39 SKS ya. Sedangkan tesis itu cuma 6 SKS. Jangan sampai 6 SKS itu menghambat 30 yang lain. Begitu. Jadi jangan bikin tesis yang menyusahkan diri sendiri. Ya, gitu ya. Kalau saya punya prinsip, karena saya sudah lama di Batam, saya ikut-ikutan orang Melayu, ikan cepat, ikan gabus gitu ya. Makin cepat, makin bagus. Gitu. Saya prinsipnya begitu. Jadi kalau nanti nyari referensi juga begitu, Pak, referensi ini susah dibaca, ya buang aja, cari aja yang lain lah gitu. Kan referensi itu kan banyak. Begitu caranya. Ya, kira-kira Ibu ya. Jadi nanti tinggal teman-teman yang lain juga sama. Ketika nanti ada kesulitan di sini, cari aja yang gampang begitu. Bukan berarti kita gampang dalam arti ya nggak bermutu, bukan begitu. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa kita cari yang lebih susah, begitu kira-kira. Tanpa mengorbankan kualitas tulisan kita, kira-kira begitu. Ya, makanya tadi kita lihat dulu kekiniannya ada di mana, harus ada, begitu. Ya, ya, kira-kira gitu dulu ya, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan dulu Bu Veronica. Bu Veronica itu
background-nya apa tadi ya? Kalau yang lain-lain itu akuntansi harusnya yang kayak Bu Veronica, kemudian Oh, Pak akuntansi, Pak. Ilham, Bu Yuliarti dan kawan-kawan harusnya di bidang manajemen dong, betul nggak sih? Saya Ya, Bu akuntansi. Veronica, silakan. Halo? Ya, Ya. Bu Veronica. Saya akuntansi. Oh, Ibu akuntansi. Oh, Iya. baik. Rencananya Bu Veronica akuntansi apa ya, Bu Vero? Kayaknya bakal ikut perpajakan. Oh, Bisa nggak? ya bisa saja. Oh. Perpajakan yang apanya Ibu ya, kalau boleh tahu ya? Penghindaran pajak, Oh, itu ya, apa apa namanya Bu? tax Bukan tax avoidance. amnesty. Tax avoidance, betul. Hmm. Pernah saya lupa siapa ya dulu yang membahas tax avoidance itu ya. Kenapa orang perlu menghindar pajak gitu ya? Ya, itu sebetulnya menarik Bu, sometimes memang betul menarik. Namun demikian Ibu perlu pertimbangkan, tapi saya coba nanti saya konsul sama kawan-kawan saya yang ada di akuntansi ya. Kira-kira Ibu sulit nggak nanti nyari respondennya? Kalau Ibu tanya kok orang yang nggak bayar pajak kemudian Ibu kasih kuesioner atau apa kan, mereka kan juga takut juga kan itu ya, mana mau dia. Iya. Jadi kan ada hal tertentu yang menarik tapi kita menelitinya itu susah. Ya. Ya dong, gitu kan ya. Ya. Orang kan pasti nggak mau dong diketahui bahwa dia tidak bayar pajak. berpajak. Itu kan sesuatu yang sensitif saat ini, apalagi kalau urusan dengan pengusaha-pengusaha, ya kan? Iya. Begitu. Atau mungkin Ibu arahnya terbalik, bukan penghindaran pajak, mungkin pengetahuan dia tentang pajak, pemahaman dia tentang pajak, gitu. Itu mungkin pemahaman dia tentang pajak, tapi jangan di orang-orang yang sudah tua-tua, tapi orang yang masih muda, gitu loh. Ya enggak? Ya. Nah, jadi arahnya saya kurang tahu ya ke itu. Pasti di dalam ilmu pengetahuan itu ada namanya behavior, Bu. Ya, seperti siapa tadi kok saya lupa ya, Pak Ilham, Pak Rivaldi. Kalau kita bicara teknologi acceptance model itu sebetulnya IT tapi yang ke arah behavior. Ya, behavioral science gitu Bu. Jadi bagaimana perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi. Nah, ini bagaimana pemahaman seseorang terhadap pajak. Itu kan ya. Walaupun pajak sudah tahu bahwa itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh semua penduduk suatu negara misalnya. Tapi kan belum tentu toh mereka itu paham juga. Begitu Bu. Ya. Kalau bisa topik lain juga nggak apa-apa sih. Nggak harus Oh ya pajak. nggak apa-apa. Makanya saya perlu tahu Ibu topik lain itu apa gitu Ibu. Masih belum tahu. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Nanti coba ya kalau Ibu ada ide nanti sampaikan. Tapi coba saya juga browse dulu beberapa. Nanti kalau kira-kira menarik ya silahkan diteruskan saja gitu ya Bu ya. Oke. Ya, baik. Saya lanjutkan dulu tadi Pak Ilham ya. Pak Ilham itu manajemen kah? Betul? Iya betul Pak, manajemen Pak. Nah, kalau boleh tahu rencananya nanti Bapak di area mana ya Pak? Pak Ilham? Marketing sih Pak. Marketing yang mana satu Bapak? Iya. Kira-kira ada gambaran lebih spesifik dikit nggak? Kalau untuk topiknya Pak ya? Ya, kira-kira lah, kira-kira aja, nggak perlu terlalu ini. Mungkin ini Pak ya, pengennya sih dari kemarin sempat ngeliat kayak mungkin analisa key factors yang mempengaruhi niat beli customer terhadap produk otomotif di Kepulauan Riau sih Pak. Kurang lebih kayak gitu, seputar otomotif sih Pak. Berarti keputusan pembelian ya berarti ya? Iya, bisa, betul Pak. Oke, keputusan pembelian. Purchasing Keputusan decision pembelian and itu bisa dilihat dari aspek brandingnya Pak. Misalnya otomotif zaman sekarang itu motor itu kan banyak toh Pak. Ada NMAX lah, ada inilah, ada itu kan orang puyeng juga kan, ini mana sih yang betul ini gitu kan, kira-kira kan begitu. Apakah itu juga nanti bisa dilihat Pak, apakah dari brandingnya kah, apakah dari apa, itu banyak hal Pak. Nanti coba saya browse dulu ya Pak ya, nanti supaya Bapak punya boleh, silakan Pak. punya gini. Saya itu berusaha menangkap yang kira-kira Bapak teman-teman semua bayangkan, kemudian saya kasih yang sesuatu yang lebih agak real gitulah kira-kira di pertemuan berikutnya. Sehingga Bapak, oh ya kira-kira saya mau begini. Oh ya saya mau kayaknya nggak begini. Nah itu nanti baru kita ini lagi. Kira-kira gitu ya Pak Ilham ya. Coba saya cari dulu ya Pak Ilham ya. Iya, Nanti boleh, dari Pak. situ Silakan, Pak. dari situ kita ketemunya seperti apa. Mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang Bapak bayangkan lah kira-kira gitu. Makasih Pak, Ya, Pak Ilham. Ya, sama-sama. Saya lanjut. Siap.
Saya lanjut dulu. Bu Yuli Harti ada di tempat? Bu Yuli Harti ada di tempat kah? Tadu? Tak ada kah? Tak ada ya. Baik. Siti Rohani ya. Siti. Hadir, Pak. Ya, rencananya dulu apa ya? MSDM, bukan ya? SDM, Pak. Pas Sekarang SDM selesai, lagi? kemungkinan SDM lagi sih, Pak. Kinerja Oke. kayaknya. Oke, SDM kinerja karyawan ya. Iya. Baik. Oke. Thank you. Bu Herlianti. Pak. Bu Herlianti Hadir, ada di Pak. tempat? Ya, Bu Herli ada Iya, Pak. ini insight buat saya kira-kira apa? Pak, sebelumnya sih saya S1-nya ambil laporan keuangan BEI. Keuangan dong ya. Deskripsi BEI. Manajemen keuangan ya. Iya. Oke. Saya akuntansi. Terus Oh, akuntansi. yang kali ini, betul. Terus kali ini gimana? Berubah pikiran? Tadinya sih saya pikirnya mau ambil tesis laporan keuangan BI juga, cuma saya flashback dulu skripsi lumayan susah ya cari laporannya itu terlalu banyak gitu Pak. Laporan Trauma keuangannya tuh maksudnya? ratusan gitu. Iya. Jadinya sekarang saya pikir mau ganti ini, mau ganti artikel itu strategi pemasaran kantor gitu, strategi pemasaran developer di Batam. Developer ya. Berarti bukan strategi pemasaran itu spesifik apa? Kayak misalkan Pak Ilham tadi misalnya keputusan pembelian gitu. Contoh ya, yang pernah saya ada dua kakak kelas agak jauh. Itu dia itu meneliti gini, apa sih yang dipertimbangkan orang ketika beli rumah gitu loh. Apakah harganya, apakah lingkungannya, apakah modelnya, apakah nama pengembangnya begitu. Begitu. Itu ya hampir sama dengan Pak Ilham tadi. Ketika orang itu mau beli motor itu apa sih yang mau dilihat? Apakah kapasitas mesinnya kah? Apakah mereknya? Apa modelnya kah? Apa garansinya kah? Begitu. Kira-kira seperti itu. Apakah itu kira-kira yang ada di benak Ibu? Iya Pak. Lebih kurang begitulah ya. Oh, Iya siap. Pak. Itu kuesioner ya Pak? Ya dong kalau itu. Keputusan pembelian properti gitu ya, properti ya. Iya, Mungkin Pak. lebih arahnya ke misalnya apa sih yang mendorong orang itu beli apartemen gitu. Karena sekarang kan di Batam itu kan lagi booming apartemen kan ya. Dikit-dikit apartemen gitu ya. Gitu. Apakah dia untuk investasi, apakah dia memang untuk dibeli, apakah untuk tinggal, nggak ngerti saya gitu. Nah, boleh juga Bu Herlina. Bu Herlianti, sorry. Baik, Oke, Pak. coba nanti saya cari dulu lah Bu ya. Baik, saya lanjut dulu. Oh, Pak Lundu. Nah, Pak Lundu ini kawan lama ini Pak Lundu. Apa kabar Pak Lundu? Pak Lundu? Sehat, Pak. Sehat. Baik. Pak Lundu kan masih di MSDM kan ya, kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Benar. Siap. Baik. SDM. Oke. Kayaknya sudah semua ya. Yang belum itu tinggal tadi yang saya panggil nggak ada Bu Yuli Harti, nggak ada ya? Ada tapi di sini. Oh, nggak ada, betul. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti disampaikan aja, dikabari. Oke, begini, saya coba. Silakan Ibu Bella, silakan. Pak, maaf, saya mau nanya sedikit, Pak. Nggak apa-apa. Untuk ruang lingkup kita menyebarkan kuesioner itu haruskah perusahaan boleh, misalnya kayak kita bekerja di suatu instansi itu boleh, atau kota Batam atau provinsi atau seperti apa ya Pak? Kalau tahu Pak, ruang lingkup penelitian Pak. Misalnya gini lah, kalau misalnya kita bicara ASN, di Batam ASN itu kan ada 2 institusi ya. Banyak sih sebetulnya ya, tapi yang gede itu kalau nggak salah kan Pemko, PP gitu kan ya. Tapi selain itu kan nggak ada lagi ya. Departemen Agama itu ada ya di kita ya. Pertanahan apa itu ada kan, tapi kan itu kementerian kan ya. Iya. Betul nggak sih? Nah, jadi maksud saya ya nggak apa-apa, mau Pemko sih boleh, Pemko Batam juga boleh, BP Batam ya boleh gitu. Pemko sama BP Batam ya boleh gitu. Ya silakan saja. Begitu Bu. Yang jangan itu adalah hanya khusus untuk dinas
apa gitu ya, itu nggak bisa. Karena namanya ASN tuh mau dinas apapun ya sama aja toh gitu ya. Perlakuannya kan sama toh, gitu kan ya. Pengelolaannya kan sama, maksud saya begitu. Itu kira-kira. Begitu Bu Oke, Bella. Pak. Berarti kalau misalnya mengenai SDM nih, saya mau mengambil judul SDM di BP Batam, apakah boleh Pak SDM BP Batam sendiri atau harus di kolaborasi dengan Pemko Batam atau BP instansi lain Batam, gitu Pak? BP Batam boleh. BP Batam itu kan ada sekitar 2000-an orang kan Bu ya? Betul nggak? Betul, 2000 lebih Pak. 2000 Betul. ya? 2000 kalau 2000 lebih Pemko Pak. itu apa 4000 ya? Apa 2000 ya? Oh Pemprov yang 4000 kalau saya nggak salah. Nggak masalah Bu, Baik. nggak masalah. Terima kasih Tapi Bapak. 2000 itu nggak usah diteliti semua Bu, itu ya nggak selesai kita mau sepanjang hayat kita di situ. Ya nanti kita ada namanya teknik sampling gitu ya, metode sampling itu. Sehingga berapa jumlah minimum yang kira-kira dianggap bisa mewakili 2000 tadi. Gitu loh Bu. Ya. Oke, Terima kasih Pak. siap. Baik, terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Saya Pak, Silakan Pak Rivaldi. ini saya amatin judulnya banyak kuanti sama kuali Pak. Kalau saya Di mana yang Ibu? Bapak Maaf, di mana Pak? ini saya amatin judul-judul rekan-rekan saya banyak kuanti sama kuali. Enggak, semuanya kuantitatif. Oh, semua kuanti. Judul itu belum bisa mau. Ini belum ada judulnya Pak. Ini sekedar area saja. Research areanya itu interestnya ada di mana. Oke. Terus Kalau ini kan lanjut. tadi Bapak saranin saya saranin pakai teknologi acceptance model berarti Ya. TAM kan. Itu Ya. jenis penelitiannya Kuantitatif. berapa ya Pak? Enggak, kuantitatif. Oh, kuantitatif. Kuantitatif Pak. Bisa juga begini Pak Rivaldi. Dulu saya pernah baca. Tapi coba saya cek dulu ya. Misalnya gini. Kalau Bapak amati website di kota Batam aja gitu ya. Kalau Bapak browse di internet ya, website kota Batam, misalnya kota Batam gitu, website itu yang bikin website itu kan banyak kan ya. Ada batam.co.id, Batam apa-apa, macam-macam. Kalau Bapak browse itu ada kali 10 kalau saya nggak salah. Dan kalau Bapak lihat, isinya itu ya sama aja gitu lebih kurang. Nah, begitu Bapak browse lah Singapura gitu ya. Coba Bapak lihat, Singapura, right gitu kan. Singapura itu yang official gitu ya, yang official tentang Singapura sendiri itu ya pasti dari singapore.go.id kalau saya nggak salah. Nah, apa kaitannya website ini dengan IT dan manajemen? Ini kaitan dengan branding, Pak. Branding. Sebuah kota kalau mau jadi sebuah destinasi, itu kalau websitenya itu banyak dan liar, nah itu menunjukkan bahwa strategi pemasarannya belum terintegrasi. Begitu. Sama lah kayak begini. Misalnya UIB itu websitenya banyak, uib.ac.id, uib.edu, uib.apa-apa dan lain-lain. Nah, itu berarti kan sesuatu yang nggak jelas gitu loh Pak. Ya nggak? Saya yakin pasti kalau kita ke perusahaan pasti ya namanya perusahaan A ya websitenya cuma satu. Artinya dia sudah dikelola dengan baik. Nah, sudah dikelola baik itu kaitannya dengan branding Pak, gitu kan. Sebuah destinasi itu kalau sudah dikelola dengan baik, kalau webnya dikelola dengan baik, biasanya kotanya juga dikelola dengan baik. Itu kira-kira. Sehingga kita calon si pelancong itu akan bisa mempunyai ekspektasi, kalau websitenya bagus ini kayaknya kotanya bagus betulan gitu. Kira-kira gitu. Kira-kira begitu Pak. Itu salah satu aplikasi kalau tidak TAM. Itu bisa juga di website. Begitu Pak. Tapi Bapak saya lupa ya waktu itu dia nilai website yang baik itu penilaiannya kan ada kan Pak di orang IT kan, apakah dari navigasinya, dilihat dari apanya dan seterusnya. Dan seterusnya sampai kalau di search di Google Engine itu muncul di nomor berapa. Begitu kan ya kalau saya nggak salah Pak ya. Dan tapi karena di sini ada kaitannya dengan branding, maka ada juga bagaimana menilai brandingnya dari website itu. Nah, gitu Pak. Jadi perpaduan antara IT dan branding itu juga ada Bapak. Begitu. Kalau saya Tapi saya pahami mesti cari dulu. Ya. Lanjut Pak. Ini jatuhnya ini Pak, manajemen audit sistem informasi. Saya kurang tahu itu sih bukan audit sih Pak, bukan audit, bukan audit, sorry. Bukan audit. Bukan audit Pak, itu lebih banyak kepada branding through website gitu. Branding through website. Oke. Ya. Atau kalau kita sekarang kan nggak banyak bermain website kan ya, kita mungkin sekarang banyak bermain dengan IG gitu ya.
Kalau ada Batam itu ada Batam apa, Batam itu, Batam ini. Nah, itu kan juga sama Pak. Brandingnya mungkin bisa lihat dari aspek media sosial, dalam hal ini IG gitu Pak. Gitu. Bisa juga Pak. Jadi kata kuncinya adalah website and branding Pak. Kalau Bapak mau cari di Google, di search-nya itu website and branding gitu. Website, branding, and destination gitu Pak. Kalau mau. Demikian juga kalau Bapak mau arahkan ke media sosial ya. Sosial media, branding, and destination. Nah, itu mungkin bisa dicari di sana inspirasinya secara spesifik. Begitu? Ya, Pak Pak. Rivaldi? Baik. Ya, yang lain ada pertanyaan? Ya, Bapak Ibu, saya sekarang hari Sabtu ya, Selasa, Kamis. Kalau nggak salah saya lihat di jadwal itu hari Jumat kan ada kuliah ya, kalau saya nggak salah. Bisa nggak kita ketemu di hari Kamis ya, malam tapi? Jam 6 lah. Maghrib sekarang itu kan jam 6 lewat 10 ya, lewat 9. Ya mau setengah 7 juga boleh. 6.30 gitu. Ya, Selasa Bu, Selasa. Selasa tanggal berapa tuh ya Selasa? Saya nggak pakai kalender. Sebentar, saya cek tanggal dulu. Sebentar. Selasa itu tanggal 4. Karena hari Rabu saya ngajar. Jadi Selasa itu saya share ke Bapak Ibu, ini misalnya Pak Rivaldi itu ini ketemu ini gitu. Sekedar share gitu aja, karena supaya lebih fokus gitu kan ya. Ini kan baru saya tangkap garis besar, kemudian saya cari yang lebih spesifik gitu. Sehingga di pertemuan sesi berikutnya yang offline itu Bapak Ibu baru saya ajarin bagaimana menggunakan referensi ini. Oke, yang mau saya share nanti ke Bapak Ibu itu adalah referensinya. Jadi ini ya, kalau Bapak Ibu topiknya ini, referensinya ini. Kalau topiknya ini, referensinya ini, dan seterusnya gitu. Sehingga di pertemuan berikutnya yang saya bilang offline itu, Bapak Ibu saya ajarkan bagaimana dari reference itu kita bisa menyusun materi-materi yang lain. Begitu. Ya, jadi metode penelitian itu step by step ya Bapak Ibu ya. Saya nggak bisa berikan semuanya. Pokoknya satu tahap saya selesaikan, Bapak Ibu ikuti, satu tahap Bapak Ibu ikuti dan seterusnya. Begitu kira-kira. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Izin Pak. Ya, silakan Pak Herman. Nah, ini Pak, tadi kan saya juga ini Pak ya, belum menyampaikan big picture Pak. Nanti Oke, silakan. saya izin menyampaikan Pak. Jadi biar kalau boleh nanti Bapak bisa kasih masukan dan spesifikasinya Baik. Pak ya. Boleh, silakan. Nah, kebetulan saya kerja di ini Pak, di Ditjen Pajak ya Pak ya. Jadi yang saya dapat sama juga seperti Bapak sampaikan, kalau bisa kan lebih cepat lebih bagus ya dan gampang gitu kan. Nah, jadi saya punya ini Pak, 3 gambar lah paling nggak Pak. Yang pertama itu kalau terkait SDM itu tentang fungsionalisasi Pak. Jadi fungsionalisasi dengan efektivitas kerja, dengan IQ-nya dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua itu terkait pendidikan Pak. Kebetulan kan saya setahun terakhir ini penyuluhan ya Pak ya. Jadi Ya. misalnya manajemen penyuluhan dengan perilaku bayar. Terus yang ketiga ini Pak, model pengawasan. Saya masih ngambang-ngambang semua nih Pak. Jadi kira-kira mana yang paling gampang, yang paling pas gitu. Ya. Nah itu Pak, mohon masukannya Pak. Siap. Menurut saya yang kedua, Pak. Kaitannya Yang kedua ya, Pak. penyuluhan dengan bayar, Pak. Urusan pembayaran Perilaku pajak. bayar. Isu. Ya, perilaku. Jadi Bapak kayak tadi siapa tadi ya? Sebentar ya. Saya lupa tadi ya. Veronica Pak, Akuntansi nggak salah Pak. berpajak. Bu Veronica. Mungkin Bapak bisa nanti berkolaborasi. Jadi membahas isu. Bapak kan yang paling paham nih. Isu pembayaran pajak itu apa saja? Behavior. Ya, kalau mau lagi lebih diarahkan anjuran kan yang e-filing tadi apa ya? E-filing apa e-filing itu loh Pak ya. Nah, nanti kita bisa diskusi mungkin ke arah situ. Apakah bayar pajaknya atau pemahaman pajak. Saya pernah baca beberapa artikel itu begini Pak. Orang sebelum bayar pajak itu, mereka itu paham nggak sih tentang pajak itu? Gitu loh. Misalnya gini, bagaimana pajak itu di kalangan orang non-ekonomi gitu. Bapak tanya deh mahasiswa teknik itu ditanya pajak paham nggak gitu. Nah ini kan hal yang penting toh Pak, karena kan target Bapak itu kan bagaimana menyerap pajak sebanyak-banyaknya. Kira-kira negara itu kan begitu kan ya bahasa sederhananya. Nah masuk nggak di situ?
Sedangkan target Bapak seperti itu, atau gini, kesadaran pajak, tax awareness gitu. Gitu Pak. Tadi pertanyaannya Bu Veronica tadi, tax avoidance, itu agak susah nyari orangnya Pak. Ya, Bapak kasih kuesioner orang pasti nggak mau gitu. Enggak, aku mau bayar pajak gitu kan Pak. Takutan. Tapi kalau tax awareness gitu, itu sebenarnya sadar nggak sih? Sadar pajak ya Pak? Benar nggak Pak ya? Ada ya? Nah, itu yang perlu kita diskusi Pak. Kan Bapak yang paham betul tentang pajak itu situasinya seperti apa? Yang kita lihat dari kacamata behavior. Ya, si wajib pajak gitu kan ya. Misalnya sekarang kan katanya NPWP itu kan nomornya diganti menjadi apa? NIK. Betul ya Pak ya? Ya Pak. Nah, jadi mereka sadar nggak sih? Mereka tahu nggak sih bahwa nomor NPWP-mu itu sekarang jadi ini gitu loh Pak? Sebentar Pak, sebentar. Sebentar Pak. Ya, kembali Pak Herman. Jadi apa namanya? Bisa seperti itu Pak. Gitu. Nanti coba saya browse dulu ya Pak ya. Referensi-referensi yang terkait dengan hal itu, gitu ya. 2-3 tahun yang lalu, mungkin sampai 5 tahunnya lalu, banyak orang itu mendorong ke riset ke e-filing terkait tax, gitu ya. Bukan hanya pajak dalam arti pajak kita bayar pajak oleh DJP, tapi pajak kendaraan, pajak yang lain-lain gitu loh Pak. Gitu. Nah ini boleh awareness kah yang mau Bapak sasar kah, atau apa yang lain-lain. Nah itu silakan saja. Ya Pak, mungkin begitu Pak menurut saya. Ya, yang kedua dari ketiga Bapak tadi, mungkin bukan penyuluhannya, tapi ya coba kita lihat lagi lah behaviornya atau awareness-nya atau apa. Saya yakin Bapak di kantor pajak punya data apa sih yang menjadi isu di dalam sebuah policy, sebuah kebijakan. Berangkatnya dari gini aja Pak, kebijakan yang kira-kira terkini itu apa yang belum tercapai. Ya, terutama yang melibatkan wajib pajak. Begitu Pak Herman. Nanti kita ketemu, nanti kita bisa diskusi lah gitu. Tapi paling nggak saya kasih dulu apa ikannya, Pak ikan kayak gini cocok nggak? Oh ikanku bukannya ikan yang ini, ikanku pun, nah kita nanti modifikasi gitu kira-kira. Ya, begitu ya, Pak Herman. Siap, baik. Kalau gitu saya ganti dulu lah. Pak Herman tadi bukan akuntansi keuangan, tapi saya arahkan ke perpajakan ya, Pak Herman. Pak Herman. Oke. Siap, baik. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi yang lain? Baik, kalau belum ada Bapak Ibu, kira-kira kita Selasa bisa ketemu nggak ya? Ya 6:30 lah ya, 6:30 setelah kita maghrib. Online ya, kita ketemu online dulu ya, nanti baru minggu berikutnya kita ketemu offline di hari Sabtu. Ya, baik. Kalau memang bisa, nanti saya jadwalkan dengan di admin program MM. Jadi insya Allah hari Selasa saya akan share. Ini Bapak Ibu, kalau topiknya ini referensinya ini, topiknya ini referensinya ini. Mungkin nggak precisely 100%, tapi at least ya lebih kurang seperti itu, gitu ya. Nanti coba kita perkaya lagi. Begitu ya, Bapak Ibu. Pak, izin Pak. untuk Siap. hari Selasa nanti saya Ya, Pak, Ibu. Selasa nanti saya ada ngajar private Mandarin, ada ngajar les. Itu saya Malam ya? izin telat boleh, Pak? Iya, Jam saya berapa? ngajarnya sampai jam 7, Pak, di Sukajadi. Oke. Jam Jadi 7 ya? saya agak Oke. telat masuknya ya, Pak. Nggak apa-apa. Baik. Siapa tadi? Ada yang ini? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, tadi daftar hadir sih saya sudah saya sambil saya data tadi sudah saya isi semua. Jadi kita ketemu insya Allah di hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan ya saya izin mengakhiri sesi kita ini untuk ketemu di hari Selasa begitu ya. Nanti baru kita bahas lebih lanjut terkait tesis Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Selamat pagi ya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, makasih izin Pak. live. Makasih, Pak. Sama-sama Bapak Ibu.